CPNS Mas Yosi. Apa itu CPNS? Gimana caranya kita supaya bisa ikut atau bisa bergabung dalam seleksi CPNS. Ikut seleksi CPNS itu punya kiat-kiat khusus nggak? Besok kan ini sebentar lagi ada penerimaan CPNS nih. Ya. Saya kemarin menyiapkan kan ada 3 tahap itu tes. Itu soal-soalnya ada 3. Jadi soal-soal yang ada di dalam tes SKD itu berhubungan dengan data terakhirnya ada 4.000 pilot nganggur. Hai. Jumpa lagi bersama kami dalam Cabin Podcast, Calibration and Podcast Presisi. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang apa, Jembet? Tentang CPNS Mas Yosi. Apa itu CPNS? Itu adalah singkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil. Sekarang ini kan banyak teman-teman yang penasaran bagaimana caranya kita supaya bisa ikut atau bisa bergabung dalam seleksi CPNS. Banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya apa ya, Mbak? Tentunya banyak ya tahapan-tahapan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil Mas Yosi. Wah, tapi itu. Kita akan bertanya-tanya nih. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami yaitu Mr. Gregorius Brian. Ya, selamat datang. Selamat datang. Cut nih kayaknya. Ini. Selamat datang Brian. Kita kayaknya bisa lebih leluasa atau mengenal Oh iya. lebih apa Biar ya? pemirsa tahu semuanya mukanya Brian kayak gimana, mukanya saya kayak gimana. Oh gitu, copot ya? Boleh. Udah ikut Baik. tes PCR kan, Brian? Sudah. Tapi Negatif kenapa kok. nih? Ya, kacau. Ya jangan diuntal sih. Ini Iya, biar sekarang dicopot mic-nya yang pakai kan. masker gitu ya, Brian? Iya. Kalau saya harus dicopot, targetnya harus pakai masker, Oh, gitu iya, kan, iya. mengurangi penyebaran. Iya, boleh deh. Kemarin udah ikut ini kan vaksin. Oh sudah, tahap pertama sudah, ya. Syukurlah. Brian mau tanya nih Brian, ini kemarin ikut seleksi CPNS di tahun berapa ya? Ini udah aman ya? Aku Udah lepas aman, masker nggak boleh. apa-apa ya? Monggo. Oke. Aku udah vaksin loh, tapi masih kita harus tetap prokes Iya, ya, tetap. jaga prokes gitu. Ya, tahun berapa Mas? Kalau beli. Tahun sekarang 2021 ya, saya ikut 2019 Oh, pas itu. lumayan ya udah. 2019. Udah 2 tahun. 2 tahun, Dua ya. tahun baru masuk di apa? Baru masuk di kantor kalibrasi ya. Baru bulan Januari masuk kantor, tertunda 2 tahun. Dari Sebenarnya 2 tahun. kenapa tertarik jadi PNS gitu, Brian? Kan saat ini kan istilahnya Brian ini lulusan apa sebenarnya? Saya kemarin lulusan sekolah pilot. Nah, tuh apalagi sekolah pilot kok tiba-tiba pengen jadi PNS, bukannya malah di luar itu lebih gede gajinya kalau kita di maskapai asing atau swasta, lebih menjanjikan gitu. Kenapa pilihan PNS itu menjadi hal yang menarik gitu buat Brian? Sebenarnya saya tertarik masuk untuk pekerjaan ini karena melihat ada lowongan yang sesuai passion saya, yaitu menerbangkan pesawat. Saya tidak pernah berpikir kalau dulu akan jadi PNS gitu. Saya tertarik lihat, wah pilot, masuk dah coba, apalagi kondisi swasta seperti ini sekarang lagi terdampak COVID, kemudian nggak ada bukaan, semua gitu. teman-teman saya masih belum kerja semua, belum terbang semua, bahkan sejak lulus pun belum terbang lagi. Dan mereka sangat pingin sekali untuk terbang. Jadi apa ya, bersyukur sekali Sangat ya Brian bersyukur, ya, ya. Pada situasi ya kondisi saat ini pandemi, tapi Brian bisa diterima sebagai pegawai negeri ya. Betul ya. Tentunya di Kementerian Perhubungan ya. Sesuai dengan kompetensi yang Brian miliki ya sebagai pilot gitu. Betul. Memang cita-citanya pengen jadi pilot Mas. Memang iya. Ya, aku manggilnya Mas apa kok ya, sorry ya, karena Apa Brian? Wih, Mas Brian. wah, so akrab ntar jadinya. Mas boleh, saya juga asli Surabaya Oh, asli kan. Surabaya. Oh, Surabaya iki wong Jawa to iki. Iya, betul, Pak. iya.
Cowok mas. Jawa. Oke Bray, kemarin pada waktu ikut seleksi CPNS itu punya kiat-kiat khusus nggak sebelum sebelum ngikuti tes gitu? Apakah Brian itu belajar misalnya buka buku tentang kiat-kiat jadi PNS atau belajar kilat jadi CPNS atau mungkin yang bisa di-share ke teman-teman yang ada di rumah nih? Mungkin mereka pengen tahu supaya bisa ikut. Besok kan ini sebentar lagi ada penerimaan CPNS nih. Ya mungkin teman-teman yang di rumah nih yang mau belajar mengikuti kiat-kiat Brian gitu, boleh diceritakan? Iya, berarti untuk persiapan ya. Ya. Saya kemarin menyiapkan, kan ada 3 tahap itu tesnya, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, kemudian seleksi kompetensi bidang. Seleksi administrasi jelas ya, kita dibutuhkan untuk apa aja. Kalau untuk saya mengupload sertifikat pilot, kemudian ijazah SMA, transkrip nilai dan lain-lain ke website pemasukan atau intake CPNS dari Kemenhub. Kemudian setelah itu lolos, disaring, modus tahap 2 SKD, itu soal-soalnya ada 3. Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum, dan tes kepribadian. Itu kita banyak melihat buku ya, buku persiapan CPNS tahun anggaran berapa. Itu sebenarnya bukan prediksi, tapi cuman soal-soal yang lampau aja. Misalnya Kisi-kisi gitu ya? Kisi-kisi dia untuk SKD aja. Nah, yang saya lihat kemarin yang tidak ada di buku saya, mungkin di buku lain ada ya. Sekarang ini dibutuhkan karena generasi milenial ya, dibutuhkan generasi PNS baru yang melek teknologi. Jadi soal-soal yang ada di dalam tes SKD itu berhubungan dengan komputer. Misal shortcut untuk ini, shortcut untuk itu di buku nggak ada, karena mungkin itu soal-soal baru seperti itu. Dan beruntungnya saya juga sering berkutat dengan komputer, jadi mengerti tanpa melihat itu pun. Nah itu teman-teman yang baru mau masuk juga harus mulai, misalnya nggak suka nih apa sih komputer ribet. Ya kita harus sadar juga komputer itu masa depan gitu. Kita harus sering berteman meskipun itu benda mati ya. Oke, lulus dari SKD. Oh sebentar, itu keluar di yang bagian 2 dari SKD. Kalau yang bagian 1 itu seperti PPKN, KWN, zaman SMA, SMP, SD dulu ada undang-undang, kemudian peraturan kementerian seperti itu. Tes kepribadian seperti interview biasa aja. Nah, kemudian yang tahap 3 ini itu yang bisa dibilang paling susah karena informasi yang terdapat di dalamnya itu sangat sedikit pada umum. Kenapa? Karena itu menyangkut jabatan. Saya sebagai pilot, pertanyaannya juga tentang penerbangan pesawat. Misal mendaftar sebagai PNS bidan atau dokter, sama seperti itu. Sebagai guru, pertanyaan tentang mengajar, seperti itu. Jadi informasi yang tersedia di umum itu sangat sedikit. Dan kebetulan kemarin soal-soalnya ada yang seperti kitiran yang menyebabkan pesawat maju adalah, saya kalau misalnya bukan orang Jawa nggak ngerti ini pertanyaannya apa gitu kan. Jadi ya kitiran itu apa? Iya, terus saya kitiran. Orang Jawa ya? Iya. Coba saya orang Jawa bingung kan. Coba jawab ini dah. Ini. Dan ya puji Tuhan lulus kemarin. Gitu. Kamu berasumsi kitiran itu waktu itu apa terusan Brian? Saya ngerti kitiran itu ya benda yang berputar gitu kan. Apa ya kitiran yang bisa baling-baling kan, ya udah baling-baling gitu. Seadanya aja. Ya, pas ya jawabannya ya? Pas jawabannya. Dan ya doa aja sih. Saya kemarin merasa tentu percaya aja kalau lulus nggak lulus ini jalan yang terbaik. Saya percaya gitu kemarin. Jadi ada usaha, ada doa. Betul. Udah Ikhtiar ya. Ikhtiar. Kekinian banget kata-katanya. Kekinian. Tapi benar itu tadi kata Brian bahwa sekarang itu PNS calon pegawai negeri sipil itu tidak hanya dituntut pintar atau pandai dalam segi keilmuan, tapi harus melek teknologi ya, harus mulai belajar mengenal komputer, internet dan lain sebagainya, karena kan sekarang kita udah memasuki era industri 4.0 itu Mbak. 4.0. Jangan-jangan saya juga nggak embel tapi ya ngerti ya. Zamannya udah beda mas sama kita. Zamannya beda ya. Kita tuh masuk zaman milenial, dia udah generasi Z mestinya, ya nggak sih? Enggak Oh, masih belum saya. Saya generasi Y saya. Yosi.
Kalau gitu aku generasi B, Mas. Aduh, tapi perlu diingat loh teman-teman sekarang itu ASN PNS itu berubah nama jadi ASN. Ya. Dulu itu kita dituntut hanya sebagai pegawai sipil gitu. negara. Pegawai itu istilahnya kalau apa namanya kalau orang-orang dulu tuh identik dengan pegawai itu ya males, keset gitulah, ngantuan gitu kan. Tapi kalau aparatur ya insya Allah itu Ya, bisa kita sebagai aparat, aparat yang ya. diatur bukan salah ya. yang mudah diatur gitu, aparat yang mudah diatur. Suka menyambung-nyambungkan ini. Iya. Iya, Brian. Kalau boleh tahu kemarin sekolahnya di mana, Brian? Pendidikannya Sekolah dulu. pilot ya? Saya dulu di All Asia Aviation, Tuh, Philippines. keren banget ini. Kamu Di bisa Filipina. dong bahasa-bahasa Filipin gitu. Mesti belajar juga ya di sana ya. Mesti belajar karena bahasa Tagalog itu campuran Tagalog ya? bahasa Inggris sedikit ya, karena mereka dulu pernah dijajah Amerika. Bahasa Spanyol karena dijajah oleh Spanyol. Dan bahasa Jawa karena dijajah Majapahit. Jadi ya kita ngomong kambing juga kambing mereka bilangnya. Oh gitu. Oh, kambing juga ada istilah kambing. Jadi dikit-dikit ya karena saya orang Jawa ngerti. Aku gitu sama Aku. Iya, aku gitu bahasanya. Terus apa lagi yang mirip-mirip kayaknya tuh kalau Banyak aku, kamu tuh lupa ya. Gunting, kambing, mata. oh, sama. Sama mahal murah. Jadi kalau kita ketemu nggak Pintu-pintu boleh. lawang gitu kali. Lawang sewu. Sewu ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Cuman ya itu masih banyak yang sisa-sisa zaman dulu gitu. Iya. Jadi ya cukup lumayan wawasannya ya, nggak cuma di negeri Indonesia ini saja yang Brian tahu ya, tapi Filipina juga cukup dikenal sama Brian ya. Lumayan. Dari bahasa budaya pun Brian juga tahu ya di sana bagaimana. Tapi ya cukup membanggakan juga ya Mas ya, kita sebagai ini nih sama-sama kita bukan pejuang Mas. Kirain pejuang pegawai gitu. Ya, pegawai kalibrasi mempunyai teman ya CPNS. Lulusan luar negeri gitu lah ya. Lulusan luar negeri, Iya. pilot luar negeri. Ya. Meskipun di tempat kita juga ada banyak ya banyak. sekolah-sekolah penerbangan ya. Tapi Brian memilih waktu itu di Filipina ya. Kenapa kalau waktu itu Brian memilih di Filipina kalau kita boleh tahu? Jadi gini, ceritanya saya datang dari keluarga yang isinya tuh hampir nggak ada pilotnya. Mentok-mentok mereka untuk penerbangan aviation engineer gitu kan, desainer gitu-gitu, nggak ada yang benar-benar pilot untuk nyupirin pesawat. Istilahnya kok nyupirin, nerbangin pesawat. Nggak apa-apa. Ya. Nyupirin itu bahasa sederhana tapi Iya. secara ini ada supir truk, ada supir motor dia. tempur gitu ya. Kalau saya connect kok, kalau saya connect terus berhenti. Males ya jadi connect. Oh gitu. Kalau ada penumpang langsung berhenti soalnya. Oh. Iya. Kenapa? Ya berhenti jadinya, nggak saya lanjutin. Ya kan mobil jalan itu kalau ada penumpang berhenti tuh, saya berhenti jadi connect maksudnya. Berhenti di pinggir jalan ngangkut maksudnya. Kalau kena pesawat nggak Bingung. bisa ya? Aku Kena pesawat tuh? sebenarnya kena pesawat ya Mas. Melompat. Beda ya. Nggak bisa. Kena pesawat. Kena pesawat. Kalau kena pesawat ya kecelakaan, Mbak. Kena pesawat. Oh iya. Tapi ya Pesawatan bencot ya Mas iya, ya. semoga Gimana tidak. Juan? Iya Juan, temanmu. Bencot. Kamu ternyata humoris juga ya, pinter lucu Juan. HRZ. Aduh. HRZ humoris. Menyenangkan sama Brian. ih, Lu kadain juga sih. ya Tapi sebenarnya Brian tuh keterima jadi CPNS itu seneng atau gimana? Atau gembira atau wah gimana gitu perasaannya? Oh, jujur pertama kali saya lihat pengumuman bahwa saya terima jadi CPNS karena formasi yang dibuka kaget. Oh, kaget. Karena yang dibuka kaget di sini belum cuma gajian satu. atau gimana? Iya, itu lainnya juga ya. Iya, itu juga ya. Sekarang juga terkaget-kaget karena Iya, terkaget gajian gitu ya. wah minus. Ya, Kamu sehatnya cocok pas di sini. Tapi walaupun gitu ya kita kan harus profesional. Betul, Nggak ya. perlu mikirin gaji.
apalagi honor gitu kan, karena yang mikirin honor tuh nggak boleh pegawai, Iya. PPK atau bendahara mbak. Loh, mereka sebut. Iya, kalau ngambil kerjaan orang nggak boleh. Kita kalau mikirin tuh berarti ngambil kerjaan orang. Iya. Nggak boleh ikut mikirin. Nggak boleh. Kerja aja. Pak. Kasihan kamu Brian. Iya. Nggak, tapi negara tahu pas nanti dapat gaji kok. Sabar aja ya, sabar. Pasti. Ntar dirapel. Paling enggak kamu maamnya ya Indomie pagi, siang Indomie, sore Indomie lagi. Pernah ya. Gitu kan orang sehat kalau Indomie terus ya. Jadi pagi Indomie, siang malam nahan lapar. Oh, nah. Kamu Lebih sehat curhat gitu, banget, ya. iya. Tapi Ya, aku gitu. tahu kamu makannya banyak banget ya. Ya, Kalau di kantor. masih masa pertumbuhan. Iya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Tapi terus terang sebenarnya perasaan yang paling menonjol apa pada waktu keterima tuh apa bre? Apa langsung wah sesuatu gimana ya, besok tuh gimana gitu, atau apa gimana ya? Pertama kali keterima ya kaget itu tadi Pak, karena saya masuk persiapannya nggak optimal jujur ya. Saya tiba-tiba dengar kabar ada bukaan di kalibrasi untuk pilot, satu orang aja lawannya seorang seluruh Indonesia gitu kan. Waduh, Iya. hebat sama ini. Data terakhirnya ada 4.000 pilot nganggur. Jangan-jangan sampai titipan nih. Aduh, Ya, titip titipan Gusti Allah ya. Titipan Gusti Allah masuknya ya. titipan GrabFood. Nah, itu kebiasaan dia. GrabFood tuh, kita makan apa nih? Jam 12 nih masih kesini kan. Ya, biar teratur makanya kan. Sekarang tuh gak ada istilah titipan. Sekarang itu semuanya transparan karena semua penerimaan itu lewat ini ya, lewat internet semuanya. Iya, CAT namanya. CAT. Apa sih CAT? Kucing. Aku Computer tahu Assisted Test. Computer Assisted Test. assisted test. komputer. Assisted Test. Nah, Assisted kita test. untuk masuk aja menggunakan komputer tesnya gitu kan. Jadi ya mesti melihat teknologi lah. Kalau kita ngerti cara pakai mouse lah. Iya. Gitu. Paling enggak memang sekarang ini dunia digital ya, teknologi memang benar-benar lebih nggak tahu nih tahun-tahun yang akan datang seperti apa lagi ya. Bagaimana itu kita melakukan seleksi tes CPNS atau apapun itu ya, semuanya memang harus melek teknologi. Nah sebenarnya kalau waktu apa namanya tes CPNS kemarin, kalau di zaman pun dulu kan boleh daftar banyak formasi nih Mbak. Jadi di kementerian mana yang buka aku daftar, sini daftar. Jadi peluangnya tuh banyak gitu untuk apa ikut CPNS. Kalau ini kayaknya kalau zaman cuma Ibrahim satu gimana ya. Bray? Kan satu. Kalau pengalaman saya kemarin, saya tahu kementerian yang punya pesawat yang butuh pilot ya cuma Kementerian berhubungan. Perhubungan. Jadi saya jujur nggak nyoba kemarin. Tapi kalau dulu itu kan kita sumpahnya ASN boleh ditempatkan di mana aja sesuai perintah gitu kan. Kalau sekarang tuh kita dari awal untuk daftar tuh udah milih mau dikerja di mana gitu. Ya memang kalau misalnya Tujuannya memang udah tahu ya, berarti awal Betul. pertama kali aku mau masuk di Balai Besar Kalibrasi begitu ya, karena di Betul, situ udah jelas di situ. karena di situ Tulisannya. udah ada slot satu membutuhkan satu penerbang ya Betul. gitu ya. Betul. Puji Tuhan Brian bisa masuk lulus tes seleksi di tahun 2019 CPNS Kemenhub. Selamat. Akhirnya kamu bisa bergabung di Balai Besar Kalibrasi. Tapi ngomong kamu selama dari bulan Januari sampai bulan ini nih Maret, kamu sudah mendapatkan apa aja sih di kalibrasi dari kompetensi Brian ya, tentunya sebagai pilot. Apa sudah pernah mengikuti training atau hal-hal lain yang Brian dapat? Belajar tentang biasanya administrasi atau apa gitu ya? Biasanya ikut praja kan Mbak? Ya Kemarin udah ikut praja berarti ya? masih mengikuti. Ini Oh, saat ini masih dalam masih. dalam tahap mengikuti prajak. Betul. Berapa lama ya Brian? Prajaknya itu sekarang lama ya, sampai bulan Juli sampai final evaluasinya itu ini masih tahap pertama yaitu MOC Massive Open Online Course, belajar mandiri. Jadi kita baca modul seperti itu. Kemudian nanti tahap keduanya baru belajar di rumah selama 3 minggu sampai bulan Juli. Sampai bulan Juli. Tentunya masih online juga ya karena Iya, situasi kayak betul. gini ya. Oke, terus apa lagi selain ini masih dalam tahap prajak? Sebelum-sebelumnya apa Brian diperkenalkan dengan
mungkin pesawat yang ada di kalibrasi atau mengikuti training atau belajar tentang administrasi, bagaimana tuh Iya. di kalibrasi saat ini? Saya sebulan pertama masuk kalibrasi itu orientasi, diperkenalkan ke masing-masing divisi, seksi seperti itu ya. Ini cara kerjanya gimana ya? Saya mendapat banyak yang saya nggak dapat, yaitu gaji. Nah, Balik Kamu lagi. lagi sih. Aduh. Kita aja nggak pernah mikirin loh. bukan masalahnya Nggak. itu minus. Ya ampun. Kita tuh honor aja nggak pernah mikirin. Oh iya. Karena honor itu menurut kita tuh honor itu nomor 6. Iya. Nomor 1 sampai 5 itu 5 citra manusia perhubungan. Siap. Begitu kan 6 langsung mikir honor. Padahal hanya 9 loh, nawacita. Oh, enggak. Gimana sih? Aduh, salah. Nawacita. Beda lagi. Aduh. Tahu nggak 5 citra manusia perhubungan? Kan ikut Prajam nih. Kan masih ikut saya. Oh, masih ikut. Boleh nggak Mbak ngetes Mbak? Boleh ngetes, boleh. Kamu apa Nah. nih? Hah? Aku mau ngetes sekarang nih. Jangan, Pak. 5 citra manusia perhubungan. Berapa tadi? 5 citra? 5 citra. Rasa sampai 9. 5 aja. Oh, 5. Kamu itu apa, Mbak, wajib kira-kira? wajib tahu Enggak itu. lah. Oh, enggak Wah, apa-apa. belum. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan disebutin Oke. kamu Pancasila gitu. Iya. Ju, bukan Ju. Enggak apa. Enggak. 2. Apa ya? Tanggap kalau nggak salah. Habis takwa tanggap. Terus apa tanggap? Bukan Ju. Kita lihat dulu Ju. A few moments later. Ini berbagi ilmu juga buat teman-teman yang masih ikut Prajab. Buat di perhubungan itu ada namanya 5 citra manusia perhubungan. Yang pertama itu 1, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu Bray. Yang kedua, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Yang ketiga, tangguh menghadapi tantangan. Nah, kalau tadi tantangannya itu belum gajian itu berarti. Iya. Berarti harus tangguh, harus kuat gitu. Walaupun ntar begitu saya nomor 6 Iya, nomor minta 6, Pak. honor. Iya. Nomor Ya, kamu 4, sekarang harus bersabar dulu ya, Brian ya. terampil dan berperilaku jujur. Terampil dan berperilaku jujur, gesit, ramah, sopan serta lugas. Ya. Kamu terlalu lugas. Kamu ramah iya, itu kamu udah punya semua sih. Nah, yang kelima itu tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan gitu. Jadi kita kan mempunyai kontribusi terhadap keselamatan transportasi udara khususnya karena kan di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan itu kita bertanggung jawab terhadap perawatan gitu kan, seluruh perawatan navigasi dan lain-lain gitu. Bukan begitu, Jeng? Iya. Menang baik loh, aku malah bingung tuh. Kaget aku dibancang. Terus ada lagi nggak yang ditanya Mbak? Aduh, Apa ya, Mbak. Bray ya? Aduh. Kemarin batasan usianya berapa, Bre? Usia itu kalau nggak salah sampai 36 ya. Tapi Oh, kan 36 ya, sekarang ya. saya waktu mendaftar itu 2 tahun lalu masih 28. Ih, tua banget saya kan bukan Anda, Pak. Masih Iya. umur 19 apa ya? Enggak ya, berarti 20, udah umur 20. Nanti teman-teman juga bisa cek lagi untuk persiapan bukan audisi, apa istilahnya? Audisi. Seleksi. Seleksi kok audisi tapi gitu. Seleksi. Untuk seleksi CPNS Yes. ada banyak tips menarik dari kita, nanti kita bisa cek untuk sesi kalibrasi dan podcast berikutnya. Ya. Iya, Mbak. Oke, Brian, terima kasih ya karena kita dibatasin oleh waktu. Jadi nanti next time kapan-kapan kita bisa panggil lagi Brian nih yang Bisa, sudah boleh. berhasil Amin. untuk bergabung menjadi pegawai negeri. Tapi ini masih C, Mbak. Tapi masih C ya, Iya, apa-apalah. nggak Kita- Saya B, Pak. Aku Ryan. Oh iya. Sebagai
calon Calon negeri pegawai negeri sipil sipil. di Kementerian Perhubungan, khususnya di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas penerbangan. Iya. Iya. Nanti bisa kita tanya-tanya lagi nih tips-tipsnya apa nih yang bisa, kiat-kiatnya apa nih bisa berhasil ya. Iya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Brian ya. Tetap semangat meskipun tadi Brian berkali-kali menyebutkan ada minus gitu kan. Iya. Tapi Itu bagian dari tetap 5 citra semangat, pokoknya. iya, tetap semangat, Tetap semangat, bersabar, tangguh. Pokoknya bekerja, lakukan apa yang menjadi tugas Brian sebagai calon pegawai negeri Iya. di Kalibrasi ya. Oke, kita sangat berterima kasih Brian sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengikuti podcast kami dalam Cabin Podcast, Calibration in Podcast selama kurang lebih berapa jam tadi ya? 30 menit, 30 menit ya. Di Besok- episode yang kedua, Kedua. tentunya kita akan kembali lagi di Cabin Podcast Calibration in Podcast Presisi.